10. Oke. Halo, halo, selamat pagi. Pagi juga Pak. Selamat pagi, Selamat pagi Pak. Mas. Ya, oke. Itu share screen, share. Oke, hari ini kita bongkar game lagi, tapi sekarang ikuti ini poin-poinnya yang ada di GDD template ini. Oke, untuk gamenya aku milih yang The Last of Us ini. Ini ada yang pernah mainin di sini? Yang untuk udah online ini? Belum, Pak. Belum Pak. Belum. Belum. Cuma pernah Buat lihat isinya, ya, Mas. yang sering lihat itu doang, videonya doang, nggak pernah main. Video gameplay ya. Ya sama sih, aku juga gitu. Jadi nggak masalah. Kita coba bongkar pakai kita buka wikinya atau apa gitu sumber-sumber lainnya. Oke. Kan di poinnya yang ini pertama itu characters. Karakternya yang di Last of Us itu aku ambil dari fandom wikinya. Oke, nah ini kan kalau ngelihat dari apa? Ya dari covernya itu ada dua karakter utama ini. Kita lihat dari infonya dari wiki itu, ini protagonisnya namanya si Joel ini, sama ada Ellie, di protagonis. Kita tambahin. Oke, kalau ada yang udah pernah lihat ataupun pernah main gitu, ada yang bisa ngasih deskripsi nggak karakternya ini kayak gimana atau apa yang menarik dari karakter ini? Sebelum kita cek lagi ke wikinya nanti. Mungkin ada yang masih ingat atau gimana gitu? Udah agak lama sih Pak, cuma Ya emang lama sih. dari yang mana dulu nih? Saya udah pernah main sih dulu. Oh ya, yang kamu inget deh, ini kan karakter utamanya dua ini sih, si Joel sama Ellie ini. Kamu yang inget yang mana? Sebutin Kalau aja. si Jul ini dia apa ya, dia sebelum di awalnya itu ada prolog gitu, jadinya sebelum sebelum zombinya ada itu dia kehilangan anaknya gitu Pak, anak perempuannya. Jadi pas lagi kabur gitu, anak perempuannya ketembak sama tentara. Hmm, Terus oke, jadinya begitu. dia berubah karakternya gitu, jadinya karakternya keras. Keras ya. Dingin gitu ya maksudnya ya. Iya. Keras dingin ya, oke oke. Sip sip. Nah kalau Ellie ini dia Hmm, apa sih baru dikenal sama si Joel ini. Jadi dia baru ketemu. Joel, si Joel ini dia ditugasin buat nganter si Ellie ini ke suatu tempat. Nah Ellie ini Hmm, dia katanya dari sebuah panti asuhan gitu, jadi dia nggak punya keluarga gitu. Nah terus juga mengingatkan dia kepada anak perempuannya yang waktu itu mati gitu. Jadi seiring berjalannya game itu ada kedekatan lah, jadinya seakan-akan sebagai anak sama ayah gitu. oke oke. Makasih. Harga. Ada yang mau nambahkan? Giginya. Itu mari kita lihat. Oke. Dekat Sarah. Oh ini dia penyelundup pasar gelap.
Tambahin dulu. Nah, ini kan secara karakter ini kan dua-duanya kayak manusia, emang manusia biasa gitu ya. Secara fisik itu manusia. Nah, untuk ngebikin dia lebih menarik itu butuh background story kayak gini. Dia misalkan ini the death of his younger doctor, berarti kehilangan anggota keluarganya sewaktu awal itu. Terus dia kerjanya jadi apa? Nah, di managing job. Terus apa ini? Nah, ini bisa dibilang kayak pembangun sebuah karakternya dia itu. Untuk backgroundnya aja. Terus untuk Ellie-nya, imun, bla bla bla. Nah, ini poinnya lagi dia itu imun ke apa namanya? Ke virusnya yang ngebikin si dunia itu lagi berantakan. Nah, jadi ini bisa ngasih alasan kenapa sih kok si Ellie-nya ini harus diantarkan, dibawa ke mana ini, ke Fireflies ini. Atau mana ya dia? Ya. Oh ya, itu Roots Fireflies. Oke. Ini contoh sederhananya untuk pembangunan karakter. Bukan sederhana sih, ya emang udah disesuaikan lah ini. Sharon second. Oke. Karakternya dua ini. Terus berikutnya ada story. Story. Story dan tema. Pesanan. Oh. Oke. Kita ke tema utamanya dari The Last of Us ini. Kayak tema itu kayak Zombie survival mungkin, Pak. Haikal ya. Bentar. Zombie survival. Oke, ada yang jawaban lain yang jawabannya beda? Ya lebih, kalau dari saya lebih ke drama sih, Pak. Oke. Tema. Liar. Berarti ini 60% populasinya ini kena pandemi. Ya, bla bla bla. Oh, berarti ini ya. Setelah kondisi setelah pandemi itu ya. Setelah Oke. Oke. Ya, bisa dibilang dia itu apokaliptik. Berarti, Jadi ya kondisinya ini drama setelah ya? Ceritanya ini setelah, bisa dibilang setelah kiamat lah. Kan ada situ tema-tema yang survivalnya orang-orang yang survive di dunia yang udah ambruk gitu istilahnya. Oke, sekarang story.
Story itu dia mana sih ini nih. Talk about the event that will happen through the game. Jadi ini gambaran cerita yang akan terjadi di dalam gamenya ini. Secara kasarannya aja. Oke, ada yang mau ngasih? Story bagus. Bukan di situnya, maksudnya apa namanya? Gamenya ini menceritakan apa sih? Oh, nggak tahu saya Pak, saya nggak pernah main Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, Tentang jadi meta dari berdua gitu, Pak. jadi kan kita udah ngeliat dari karakternya sih. Dia ini si Joel ini dia tuh harus apa nganterin Ellie ke bentar. Joel. Lintas. Nah, kalau dari wikinya itu kan secara sederhana gini dia. Intinya itu si Joel ini dibayar untuk nganterin Ellie ke bukan dibayar sih, di kerja atau apa ya? Big story. Nah, ini di Fireflies ini. Oh, ini dia bagi plotnya ada prolog, summer, fall, winter, spring, terus epilog. Oke. Ini duanya oke. Untuk bahan berikutnya itu ada story progression. Gimana kamu bagaimana gamenya itu membawa playernya dalam cerita itu. Jadi ini kayak step-stepnya. Oke. Story progression. Kalau dilihat dari wikinya, kita bisa ngambil yang ini barusan tak baca ini. Nah, ini secara ini ada prolog. Ini sebelum game dimulai. Terus, nah ini ada kan the game cuts 20 years later. Berarti ini ada time skip-nya. Ke summer. Ini kayak mungkin bisa dibilang kayak pengenalan karakternya di sini. Cure, bla bla. Set it safe, slap away. Oke. Fall-nya. Ini mereka udah petualangan bareng. Ntar ketik dulu fall. Trans. Ini dia build up. Udah kayak kerja bareng dan lain-lainnya. Terus endingnya itu si Joel ini
Oke. Di sampai fall. Ini untuk ngebikin si pemain itu attach ke dua orang tadi itu. Merasa ngelihat relationship antara keduanya itu. Dua karakter utamanya. Terus dia ada di winter ini. Dan talking mouse. Ini kemungkinan kayaknya klimaksnya deh. Serem nih Pak bahasannya Pak. Saya kepengen banget main Last of Us Pak. Tapi PS only kan dia. Iya, eksklusif. Makanya ya. Nyakitin hati. Ya, akhirnya kalau misalkan kita nggak bisa ngakses gamenya, ya kita pelajari lewat gininya sih, review, lewat Ya wiki bisa, ya, gini. ya bisa lewat situ atau ini main emulator, lewat emulator kalau Aduh, kuat. emulator. Waduh emulator Kuat ngelag banget udah nyoba tuh. Iya, pasti sih. Kan emang nggak dibuat buat itu sih, komputernya. Nih, ya ini klimaksnya dari game, dari cerita ini. Terus Spring. Spring ini kayaknya udah ya. April, terus gue. Apalagi. Oke. Apa namanya? Closing act-nya. Terus kalau epilognya ini ya kayak cerita sesudahnya. Ini bisa sama kayak ini sih, bentar. Vision. Story. Nah ini. Ini ada kayak gambaran gimana sih untuk membuat cerita itu. Itu dia gambarinnya kayak gunung gitu ya. Jadi pertama itu ada openingnya. Kayak di sini tadi itu yang sesudahnya ini kan prolog. Terus ke introduction karakter. Nah itu dia buka ceritanya dari situ. Di prolognya ini kita udah ngasih pembaca atau yang ngelihat itu sesuatu yang menarik. Yang kayak misalkan kematiannya si anaknya si Joel ini. Terus setelah itu mana itu ya? Dia. Nah, kita build up. Ada apa sih ceritanya itu? Ada masalah-masalah apa? Ada misteri-misteri apa? Ini kalau misalkan di Conan itu atau detektif-detektif itu kayak karakternya ngapain gerakan-gerakannya ngapain gitulah. Jadi, nah, terus berikutnya ada problem. Nah, ini kemungkinan dia langsung ada di winter semua. Ada di winter ini sih problemnya. Apa sih masalahnya? Ini biasanya ini puncak cerita. Paling
apa namanya, paling seru tuh di sini, di masalah ini. Munculnya apa, munculnya musuh baru, munculnya apa nih, kayak ada naga atau apa. Ini Problemnya problem utama. di endingnya, Pak. Oh, di ending malahan ya? Iya. Hmm, Jadi kayak ada plot twist gitu. Jadinya si Joel ini harus memilih antara dia nyelamatin si Ellie atau Ellie yang udah nyelamatin vaksin atau gitu. nyelamatin dunia gitu ya, Pak. Iya. Mm-mm. Kalau plot twist bukannya berarti masih di konflik ya? Itu dia kayaknya nutup itu ya, udah dipakai nutup ya plot twist-nya. Jadi kayak open end. Iya, nutup. Apanya. Hmm, Jadi dia ya, milih nyelamatin Ellie itu. Tapi lanjut ke yang kedua. ya. Yang kedua ntar aja, kita bahas yang pertama dulu. Oke. Jadi tadi ini kan intinya kan dia di perjalanan yang nganterin itu sih. Jadi problemnya yang utama mungkin di sini kayak, jadi kayaknya ngeliat kayak Ellie-nya diculik atau apa, kan ada di penjara gitu, yang di Winter itu. Di wikinya yang Winter, gambar-gambar ini. Ini kan karena dia sebelumnya si Joel-nya ini pingsan, jadi Ellie-nya kan sendiri. Ini jadi mulai deh itu masalah-masalahnya. The Imprisoned at Resort. Jones up-nya di sini nih. Aku nggak tahu ceritanya pasti sih, jadi cuman baca sekilas dari sini. Oke. Nah, berikutnya untuk di progresi cerita itu ada resolusi. Gimana sih penyelesaian masalahnya? Nah, tadi di ending itu ada twist ini. Bisa kamu tambahin di sini. Jadi kan dia udah perjalanan, gimana sih menyelesaikan masalah-masalah yang udah numpuk di Winter tadi. Jadi ini kayak kondisi setelah badai lah, resolusi ini. Nah, terus di endingnya ini, gimana? Apa sih? Kamu tutupnya gimana? Bisa kayak open ending atau udah close ending? Kalau open ending itu, kamu kayak kasih yang gantung gitu endingnya. Jadi si pembaca atau pemain itu bisa harus ngira-ngira bakal kayak gimana. Nah, kalau close ending itu ya udah, misalkan karakter utamanya mati ya mati gitu. Ini salah satu plotnya, apa namanya, bentukan plot dari cerita. Dinaik terus turun lagi. Soalnya kalau tapi openingnya sih harus agak tinggi dia, apa namanya, intensitasnya. Opening, turun, perkenalan, build up, problem, resolusi, ending. Oke. Ya, itu maksudnya progression itu kayak gitu. Oke, berikutnya ada scroll. Gameplay. Oke, ini gameplaynya kan dipisah-pisah. Gameplay, terus yang pertama itu goal-nya. Bentar. Gameplay. Sama itu goal. Nah, untuk goal-nya ini bisa dibikin 2. Jadi overall yang jangka panjang. Jadi ini dari tujuan dari awal sampai akhir sebuah gamenya itu apa? Overall. Terus ada goal yang per gameplay. Oke. Ini overall mungkin ada yang mau kasih? Ada soalnya ada. Surviving bukan sih, Pak? Oke, Salman. Bentar. Surviving, find a new home, maybe. Survive. Oke. Nah, untuk yang ini tadi bisa udah dibahas di cerita tadi ini. Yang ini. Intinya itu ini, nganterin Ellie ke fasilitas. Jadi goal-nya itu. Kan di awal dia nggak tahu sih, kita kan nggak tahu plot twist dan lain-lainnya. Jadi dia itunya di situ apa?
Wah, ini baru pada masuk. Segini. Oke. Tadi mau apa? Oh ya. Jadi sebenarnya kan ini a big escort mission. Escort. Jadi ya escort itu ya itu ngelindungi, nganterin sampai dari titik ke titik. A fucking big escort mission. Oke, gameplay. Gameplay itu lebih pendek dia apa namanya? Cakupannya. Jadi per sektor istilahnya. Bisa bilang per level lah. Meskipun kalau kayak Last of Us ini kayaknya nggak ada levelnya ya. Mungkin area nyebutnya. Iya, kayaknya sih area. Ya, Untuk per setiap area areanya. siap. Nah, itu per areanya mereka harus kan mungkin ada kayak ada musuhnya yang kena infeksi itu. Jadi kayak harus ngelewati. Ya. Itu untuk gameplay. Ntar nyontek deh dari wiki. Oh, ini mekanisme. Oh, ini capture. Itu Pak, gathering material. Bentar. Ini belum mekanisme. Ini goalnya itu oke. For arc ya. Oh. Oke, ini untuk gameplay yang pendek per capture-nya itu ya mungkin bisa dibilang ini sih. Survive. Ya. Ini bisa juga dibikin apa? Diperjelas survive-nya itu gimana. Kayak harus apa namanya? Habisin semua musuh di satu area itu atau gimana gitu. Oke. Recode-nya ada user skill. Tab. Gameplay. User skill. Nah, user skill ini yang dimaksud di sini itu user kita sebagai pemain itu butuh kemampuan apa aja untuk bisa mainkan game ini. Gameplaynya sendiri tadi aku membaca ada mungkin ada yang mau nyoba jawab yang ini. User skillnya apa sih? Kita itu butuh apa buat bisa main ini? Skill-nya gimana, Pak? Misalnya gini, contoh ya, kalau misalkan di game FPS itu kita butuh kemampuan buat aim, Eye coordination. apa ya? Misalnya koordinasi mata tangan itu loh Iya, untuk eye coordination. nge-tap gitu itu. Jadi apa? Hand-eye coordination. Hand coordination. Ya kayak gitu contohnya. Kan third person ya dia. Berarti
person, bentar. Kita baca dulu. Intervention, survival horror. Buat PS, tahu. Oh ini namanya, post-apocalyptic. Benar. Mana tadi? Ini. Drag and drop, tap on screen, memory, puzzle solving, manage resource, strategi. Ini kayaknya harusnya di bawah deh setelah kita deklarasikan mekanismenya. Aku ubah dulu deh. Itu duplikat. Mekanik. Oke, mekanisme. Mekanisme dia. Oke. Oke, ini ada combat. Combat itu dia dibagi, dia itu ada stealth-nya juga. Oke. Mekanisme itu ada combat. Nah, di dalamnya ini kamu bisa bagi lagi. Ada stealth, biasanya ada ini sih. Combat sama mekanisme stealth. Nah, untuk dalamnya combat, gimana sih si karakternya itu bakalan gelut, bakalan berkelahi. Dia itu ngasih senjata. Nah, weapon ini. Weapon ini juga masuk ke mekanisme. Kamu bisa pecah lagi tipe-tipenya. Kayak ada melee, eksplosif, gun, melee, gun, eksplosif, terus ada throwable. Untuk capture ini, nah itu masuk ke progression nanti. Terus ada ini eksplorasi. Non-combat oriented action. Eksplorasi itu untuk dapetin conversation. Terus item, buatan ya, buat crafting ini. Oke. Mana? Bentar. Oke.
production. Dipecah lagi jadi gathering sama crafting. Nah, ya di sini juga bisa ditambahin kayak gambarannya gimana. Gambaran dari apa setiap mekanisme. Kalau perlu digambarkan untuk menjelaskan, baiknya digambarkan. Kayak misalkan ini dia gathering itu berarti apa? Digambarkan ada tas. Berarti kan kita perlu nambahin mekanisme inventory itu nantinya. Terus ada ini AI. Friend dice. Balance of power. Oke. AI-nya ini bisa dikasihkan ke gimana sih tingkahnya si musuh sama juga apa namanya NPC. Oke. Action development. Oh, enggak ini oh, oke. Oh, faction. Oh, ini ada versi online-nya The Last of Us. Oke. Ininya sih kayak multiplayer ininya, multiplayer mode-nya. Hmm. Oke. Itu juga masuk sih kalau kalian nambahin itu. Ntar. Ini dia multiplayer mode. Oke. Nah, kalau kita data mekanismenya gini, kita bisa untuk tahu apa sih yang si usernya itu perlu. Misalkan ini sebenarnya anu sih agak nggak penting juga sih ini user skill. Penting Pak. Maksudnya sebagai Kemampuan apa? menggunakan senjata. Pak. Ya, itu kan ini untuk apa ya? Buat nargetin ke siapa sih sebenarnya? Kita mau target bikin ke siapa? Jadi intinya itu jangan ngasih kayak game yang kompleks kayak RTS itu tapi kamu targetkan ke anak umur 5 tahun gitu intinya. Si user skill-nya itu ini intinya. Nah, ini develop a game for kids, tapi ternyata makin susah apa? Terlalu susah untuk inputnya atau gimana? Terus misalkan kalian bikin mobile tapi nggak pakai tab, jadi bisa di logika lah ya user skill ini. Nggak perlu dituliskan di GDD juga nggak masalah. Kalau aku kayak gitu habis baca ini. Oke. Item and power up. Ini bisa dibilang kayak pemekarannya dari si mekanisme ini tadi. Tapi karena dia udah apa? Sudah ada di sini kayak item-itemnya itu buat apa eksplorasi itu kita kan butuh ngumpulin item buat crafting itu berarti nggak usah kita kasih di sini nggak perlu nambahin item power up. Jadi intinya GDD ini bisa kalian custom seperlunya. Oke, contohnya ini ada progression itu mana sih capture adalah ini.
Education. What difficulty? Ini gimana sih untuk meningkatkan kesulitan? Jadi ini biasanya dipakai kalau misalkan kita mainkan kita ngebikin game yang bisa dengan mudah ditingkatkan tingkat kesulitannya. Kayak misalkan endless running gitu, kita tinggal nambahin kecepatan. Nah, tapi kalau untuk yang basisnya story kayak gini, kemana? Ini di setiap setiap chapternya kayaknya tingkat kesulitannya nggak berubah. Yang udah pernah main apakah ada kayak pengenalan mekanisme baru di sepanjang gameplay gitu? Yang bikin gamenya tambah kompleks? Nggak ada sih, Pak. Di Nggak ada awal-awal ya? doang biasanya. Iya. Jadi intinya kita kasih tahu cara gathering, cara crafting, terus habis itu gimana gelutnya gitu kan. Nah, oke. Jadi ini emang dia fokusannya ke story. Nah, kalau case-nya kayak gitu, ya nggak perlu ini. Ini kan soalnya juga dikasih tahu, very subjektif. Bisa aja ada atau enggak. Oke, kalau nggak ada, ya udah. Terus ini, losing. Gameplay. Losing. Kalau di Last of Us kayaknya ya, standar kalau HP-nya drop ke 0, Mati. overnya. Gimana? Kenok. Oh, Knock kenapa? dulu. Hah? Langsung mati, Pak, nggak salah. Langsung mati ya? Berarti kalau nyawanya habis, dia langsung ke layar game over. Iya, kalau nggak salah gitu deh. Dia ada animasinya gitu Pak, terus langsung mati gitu. Oh ya. Dying animation gitu ya. Iya, ada yang animation. Oke. Terus kalau untuk closing ini tidak memenuhi objektif. Oke. Habis. If not clear. Nah, intinya gimana sih si game ini untuk ke layar game overnya untuk menunjukkan kondisi kalahnya si pemain gitu. Oke, berikutnya ada art style. Art style itu penjelasan gimana gambar gaya gambar yang dipakai di sebuah game itu. Kalau kita lihat dari ininya, dari screenshotnya, Fotorealistik bukan sih, Pak? galeri. Nah nih, kalau mau lihat istilahnya apa? Fotorealistik. Bentar. Iya. Oh, fotorealisme. Oh ya, seperti foto. Oke. Ya, aduh, hilang. Nah, ya dia pakai 3D. Wah, internetku lemot. Oke. Ini. Ya untuk
apa namanya, estetika lingkungannya. Jadi kayak misalkan environment, atau apa istilahnya? Desain, high quality display. Ya ini kita juga bisa ngebahas pakai background kayak apa gitu untuk sebuah gamenya ini. Tapi ya intinya itu sih, dia fotorealisme itu sudah mencakup apa yang kita inginkan. Oke. Ada yang mau nambahin untuk ini, art style? Oh ya, untuk absensi kelas 3B, udah ada yang ngirim kah? Nanti mau tak pakai buat sih, UTS sama UAS soalnya. Oke, Pak. Oke, ntar kirim ya. Siap, Pak. Oke, berikutnya kita masuk ke art style. Nah, musik and sound. Ini mungkin yang pernah main yang bisa ngasih masukan. Soalnya tadi di itunya nggak ada musiknya. Gimana feel-nya? Yang pernah nonton Ambience-nya gitu. ini, Pak. Ambience-nya bener-bener apa ya? Dramatis, Pak. Ambience-nya dramatis. Oke, ambience. Oke. Untuk background musik, sound effect, gimana? Mungkin ambience-nya juga bisa masuk ke BGM sini. Untuk sound effect-nya, ada yang mau ngasih komentar? Yang pernah nonton, atau pernah main gitu? Nggak pernah soalnya. Second sound. BGM, SFX. Coba deh. Di sini ada nggak dia? Galeri. Oh, ini ada video. Ntar nonton dikit. Ini trailer ya. Apa-apalah. Demo gameplay. Oke. Oke. Bisa bilang tadi itu ya BGM ambience-nya itu dia menyesuaikan scene yang ada di game. Terus sound effect-nya juga kayak misalkan dorong kereta tadi, dorong keranjang belanja tadi itu, terus ada nafas-nafas itu dimasukin sini semua nanti waktu di list di sinilah. Misalkan arah tembakan pasti ada, napas, ini nanti bisa kalian dari mekanisme. Misalkan ada eksplosif, berarti kan pasti butuh sound effect boom gitu. Kalau yang stealth ini mungkin butuh sound effect teriris gitu anunya. Oke.
technical description. Description. Technical description itu bisa pertamanya platform, mau di mana. Kalau di Last of Us kan eksklusif PS. Terus dia engine-nya apa? Mau pakai engine apa nih bikinnya? Engine tadi di wikinya ada kayak apa nih? In-house engine ini berarti mereka nge-develop engine sendiri. Ini siapa yang bikin? Naughty Dog ini. Tinggal di copy. Jadi kalian masih berencana mau bikinnya pakai engine apa gitu. Jadi bisa dipakai kesempatan eksplorasi lagi sih. Misalkan mau bikin game RPG itu kan ada RPG Maker yang lebih lebih gampang lah makanya. Bukan lebih gampang, lebih lengkap udah tinggal pakai kayak ada Ren'Py juga kalau mau bikin visual novel. Jadi kalau game-game dan lain-lain itu Unity gitu. Atau kalau mau yang enteng pakai Construct bisa. Engine. Terus ini project management ini ya bisa kayak pakai Google Sheet gitu, pakai Excel gitu. Ini nggak ada sih itunya penjelasannya kalau di wikinya. Mereka nggak aku males nyari developernya dia pakai apa. Oke. Berikutnya kita ke marketing. Apakah ada dia? Oh, ada. Kalau marketing ini gimana kalian bakal ngedistribusikan game itu. Kalau funding ini dapat duitnya untuk pengembangan dari mana? Dapat uangnya. Oke. Marketing. Dia ngasih teaser. Terus juga ngasih beberapa edition. Order from GameStop. Oke. Untuk ngejualnya dia pakai marketingnya teaser. Kalau untuk yang utama dia itu bakal pakai publishernya Sony. Teaser terus lagi tadi itu ini ada edisi collector edition, was pandemic, standar dan lain-lainnya itu juga masuk. Apa namanya itu? Edition, retail edition. Terus ada juga dia ngasih DLC dirilis PS3. Oke. Fundingnya ya dia dari diri sendiri dan nggak pakai Kickstarter kayak. Demografi
Platform monetization, localization. Platform tadi itu dia udah di sini di ini kita bisa ngedetailkan lagi di sini. Misalkan kalau ada perbedaan free Android app terus pakai apa ini untuk demografi ini ya. Itu target pasar. Oh ya, oke. Kita kasih duplikat. Target pasarnya ++, R18M Z. Ini berarti anu ya, remaja. Grafi lebih ke young adult. Grafi. Ini kalau platform monetization kalau ada, tapi dia kan ngejualnya langsung di PS4 eksklusif, terus gak ada tambahan-tambahannya. EAP-nya itu mungkin gak ada. Untuk lokalisasi ini update bahasa. Rencananya mau kemana? Oke lah. Ya, kurang lebih gini sih. Kalau kita meskipun nggak pernah main, itu bisa cari-cari info dari berbagai sumber. Contohnya kayak tadi itu kayak wiki dan lain-lain. Nah ini ada yang mau didiskusikan lagi si Kujur ini The Last of Us ini. Ada yang mau tanya-tanya mungkin? Belum ada, Mas. Oke, jadi untuk UTS-nya kayaknya bakal aku kasih nanti terus mungkin deadline-nya tanggal 14. Jadi untuk 3 minggu ke depan bakalan presentasi gitu sih satu-satu. Kan 3 kelas ya, jadi ya aku coba alokasikan 1 minggu board-nya 1 kelas. Tapi ini nggak kayak minggu depan tuh kelas A semua, terus kelas Wisma itu nggak, mungkin bakalan campur. Oke. Nah, untuk itu untuk UTS-nya sendiri itu kalau tutup ya. Ini deh. Lagi. Nah, aku bakalan minta kalian untuk ngebikin karakter. Bikin karakter yang bakalan dipakai untuk GDD UAS nantinya. Nah, untuk itu kalian minta apa? Bebas atau mungkin tema? Kalau tema, rencananya sih, aku mau ngarahin ke kayak spooky, kayak yang ya kayak horror Halloween gini nih, kan mumpung Oktober nih. Siapa tahu ada kalian juga mau ikutan bikin-bikin gituan. Pak, karakternya itu udah cuman sketch biasa, tampak depan atau kayak gimana, Pak? Yang penting kalian bisa ngejelasin karakternya itu, mempresentasikan tuh nanti. Misalkan kalau kayak si Joel ini kan kamu bisa tinggal gambar orang terus apa kayak agak diselfot, kayak agak berantakan gitu, terus kamu kasih. Yang penting ada karakter sama background story-nya. Kenapa kok dia kayak gini gitu? Satu aja ya, Pak? Iya, satu. Per orang Oke, satu Pak. nanti. Oke, Makasih, Pak. Oke, Mas Pak. senang, Mas sumpah.
Oh Dimas, Gimana, kenapa sih Dim? Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk apa ya? Temanya mungkin kalian butuh tema nggak atau dibebasin? Boleh Pak? Bebas aja Pak, bebas Pak. Bebas Pak. Bebas Pak kalau boleh Pak. Iya Pak. Oke. Oke lah, gitu. Gak apa-apa. Temanya bebas. Terus nanti kasih background story. Jelasin. Oke lah. Kalian siapin juga itu nanti kira-kira bakalan bisa masuk game yang kayak gimana. Soalnya kan nanti bakal bikin GDD dari karakternya itu. Dia intinya kayak ini sih, The Last of Us ini kan mereka berpusat ke karakter 2 ini. Joel, Ellie ini. Inti dari ceritanya. Ya. Kalian kasih karakter yang siap, yang udah ada backstory-nya, yang siap masukin game lah. Apa lagi ya? Nanti aku kasih soalnya. Terus udah sih. Kelas ABC. Oh ya, untuk kalian mata kuliah desain karakter sama semua kah tugasnya? Suruh bikin monster itu? Oh iya Satu. Pak. Iya. Oke. Karakternya. Apa aku kasih batasan ya? Karakternya yang bukan monster. Jadi kalian nggak bisa pakai dari yang itu. Karakter desain. Boleh. Nggak apa-apa ya. Berarti Toh kan karakternya juga apa Pak? Lebih ke manusia. bebas sih, manusia bisa, hewan bisa. Cuman selain monster. Mungkin gitu. Saya kan monster kan kalian udah sampai nek kan, sampai bikin sculptingnya segala gitu. Ya anggaplah ini kayak Iya. apa namanya? Lah ya, bikin berhala di tugas yang Iya. satu ini segala ya. Iya. Ini kan lebih simpel. Kalian bakal cukup gambarin gitu, terus kasih deskripsi, kasih cerita di belakangnya, background story-nya gitu. Oke. Karakter robot boleh nggak Pak? Boleh aja sih. Yang penting nggak yang bisa kalian kabur dari berhalanya itulah. Buat fresh air. Bisa diulangin UTS-nya apa ya Pak? Ya, UTS-nya itu aku bakal minta kalian bikin karakter yang bakal dipakai untuk GDD, untuk game design dokumen ini. Jadi kayak ini tadi kita umpamakan kita itu bikin karakter 2 ini, Joel sama Ellie. Itu dia gambarannya kayak gimana? Misalkan ini om itu kamu gambarin. Ini Ellie-nya ini apa itu? Ini Pak, ada gambaran. Makasih Pak. Oke. mau konfirmasi Pak. Untuk karakternya itu sendiri, misalnya nih kita ambil taruhlah kucing. Tapi di aplikasinya ke arah manusia gitu loh. Maksudnya kayak misalnya Hello Kitty kan tadinya kucing gitu-gitu. Bikin karakter yang kayak gitu masih boleh apa? Modifikasi gitu dah. Iya, Ya nggak maksudnya masalah. kayak modifikasi nggak masalah kan ya? Nggak Yang masalah. monster kan? Ya, yang penting ya pokoknya kalian bisa kabur dari itulah. Get girl. Kucing gawat. Makasih loh Pak. Gimana? Ya, tadi kan kayak ini tadi kan kita udah bikin karakter, terus kita bikin story-nya buat mereka. Nanti gimana progresinya, gameplaynya apa gitu. Sin ke Samsat terus TNK. Ya.
Oke. Mana ada yang ditanyakan lagi? Nanti untuk deskripsi tugas yang jelas aku bakal bikin Word-nya. Oke Pak, siap. Sip. Oh iya ya, belum ngasih tugas ya buat nilai tugas. Ntar lah, habis ini aja lah. Send dulu. Iya Pak, nggak usah. Anu soalnya, diminta. Nggak mungkin nggak usah juga, Bud. Iya, nggak bisa. Ini soalnya diminta, soalnya kan butuh nilai tugas, nilai UTS sama UAS buat penilaian akhir. Waduh. Nah, tugasnya gampang lah ntar. Yang ini dulu. Penyegaran selain tugas-tugas yang lain, matkul lain susah-susah, yang ini semoga nggak susah ya. Cuman aku kayaknya nggak bakal aku minta apa nonton video terus ngerangkum gitu aja sih. Sikat. Biar nggak ribet-ribet. Yang penting ada nilai tugasnya. Wah. Nggak baik. Oke. Terus nanti ya UAS-nya bakalan bikin GDD sih. Aku jelasin nanti aja habis tes. Oke, jadi intinya kalau GDD itu kita bisa menyesuaikan sesuai game yang ingin dibikin. Oke. Ini udah. GDD-nya kayaknya ya template-nya pakai ini aja. Mungkin buat apa angkatan yang berikutnya aku cari lainnya. Oke. Oke, kalau ada yang mau cerita-cerita masalah kuliahnya atau apa, silahkan. Masih ada waktu sampai jam 10. Kalau Mau tanya, Pak. Bapak kok bisa jadi dosen? Saya daftar soalnya. Jadi kan ada apa namanya? Ada seat GameTech ini buka lowongan gitu. Ya udah aku daftar. Meskipun kan biasanya dosen kan minimal Website-nya apa, Pak? Iya, dari Game Dev Surabaya. Ada yang nge-share di situ. Ya udah aku ambil aja. Sekalian kan memang pengen jadi dosen, terus suka bikin game juga, kan pas tuh. Babin pertanyaannya keras. Ya, nggak apa-apa. Aduh, Bin pengen daftar juga ya, Bin? Keras, Babin. Saya mau daftar juga, Pak. Tapi kan butuh Ntar. Ya, nantilah setelah lulus lah, kan butuh ijazah soalnya. Ya, ntar. Lihat saja ntar. Lihat aja ntar. Oh gitu. Apalagi Ya, Dimas. Kok Dimas? Dimas. Pokoknya Dimas. Kenapa ada apa? Dimas tuh, Pak. Dimas bisa Kenapa? jadi dosen gambar, Pak. Aduh, Dimas tidak. mau curhat. Tidak. Dimas. Gimana? Mau entah kayak ngasih kursusan gambar gitu? 2D atau apa gitu kah? Gak ada perangkat, Pak. Memori saya penuh mulu kalau ngerekam. Gimana, sorry? HP nggak mendukung laptop untuk mengajar. Walah. Kalau nggak mendukungnya itu kalau kayak gini, nah kalau live gini kah atau buat ngerekamnya gitu? Ya semacam itu, Pak. Kayak kameranya rusak, terus spek HP ya Nokia ke bawah gitu, laptop non gitu. Masalah di perangkat ya. Sama nggak bakat, Pak, kalau ngajarin asli. Kalau soal ngajar sih apa ya? Yang penting pertama bisa ngasih contoh mungkin kalau aku. Bisa kamu nunjukin tapi ya emang ada sih butuh mampu buat ngejelasin secara simple. Kamu tuh ngapain sebenarnya kalau lagi tutorial gitu. Kalau tentang gambar 2D apa ya di YouTube juga ada banyak sih yang bisa dijadikan acuan kalau misalkan mau ngajar kayak gitu. Susah sebagainya ya, Pak. Gimana? Sorry?
Susah kayaknya ya Pak. Kalau di Gode. Ya belum pernah nyoba juga sih, mungkin soalnya aku sendiri ya kemampuannya gambar ya masih baru mulai, belum 6 bulan bikin-bikin gitu kan. Jadi belum bisa kayak apa ngasih penjelasan gitu, masih belum ngeh, soalnya aku sendiri belum paham juga sebenarnya ngapain gitu itu. Oke. Oke, gimana? Ada kesulitan di kuliahan atau gimana progres berhalanya gimana? Mau cerita? Silahkan. Oh, proyek berhala ya. Gimana? Kalau ini Pak, kalau ribet Pak, sumpah. Duitnya yang ribet sih. Duitnya Pak, sumpah Pak. Nge-scoutingnya Mending gampang Pak. iya, Yang satu scoutingnya duitnya doang. gampang. Duitnya Pak, ya Allah. Klaynya nggak murah soalnya. Nyari duitnya Pak yang ngulik Pak. Aduh. Itu mahal banget Swer. Oh, jadi untuk beli bahannya itu ya, beli materialnya ya. Iya Pak, buat beli Iya, material doang. mending dapat santunan buat beli ininya gitu Pak, bahannya gitu. Ini mah boro-boro sama sekali tiba-tiba beli clay gitu kan. Dikira harganya tuh berapa, paling goceng 10.000, taunya gocap 100.000. Bah, meninggoy. Mau buat apa? Buat berhala. Paling murah 75.000 Pak. Standarnya segitu loh. Ini berarti kalian udah mulai bikin kan? Atau Udah Pak, udah. Udah dari minggu kemarin udah bikin. Minggu kemarin. Iya. Mirip Pak, mirip banget kayak berhala. Tinggal dipuja-puja aja sih. Iya, tinggal dipuja tuh. Tinggal bikin kuilnya gitu ya. Tinggal ngejual siapa yang mau. Iya. Ya nanti Pak Gogo nyimak ayo. Ya. Itu yang paling ribet semester ini ya. Ya sejauh ini itu sih yang paling ribet. Maksudnya dari dari cara pengerjaannya mah biasa aja, cuma yang nyari bahannya ini biasa aja. Wow. Bisa aja itu Bud. Biasa santuy aja ya. Santuy kan. Oh begitu. Iya Bud. Bud. Iya Bud. Gimana dong Bud? Oh iya maaf ya Bud, sorry nih Bud. Aduh. Saya kok. Programmer Budi. Iya, programmer Budi, Bu. Sungkem aku mah, Bud, sama kamu. Enggak. Sungkem, Bud. Ajarin coding, Bud, sumpah, Bud. Oh, enggak. Oh, berarti gampang bikinnya. Wah, gua kesusahan. Enggak canda-canda. Susah kok. Ya, oke lah. Tenang, yang ini nggak bakal aku suruh scrapping kok. Kan beda Pak. Fix Pak, nanti pas review dosen kita kasih bintang 5++, Pak. Kalau bisa lebih Mak, lebih. Iya, lebih Pak. Kita deal-dealan aja Pak. Lumayan Pak, naik gaji loh Pak. Iya Pak, lumayan. Iya, kita deal-dealan aja Pak. Kayaknya kalau saya mah nggak terlalu itu sih, nggak terlalu ngaruh sih, soalnya nomor induk aja belum punya induk dosen. Masih part time kan? Bisa jadi recommended Pak. Nanti. Iya, rekomendasi Pak. Jadi dosen tetap. Iya, dosen tetap gitu kan. Jadi lord semester baru depan gitu loh Pak, misalnya. Ya, siapa tahu semester depan ketemu lagi bagaimana gitulah. Amin, juga paling masih serius belajar ya. sih aku. Amin, paling serius. Soalnya sama Pak Dedi, aku nggak dikasih taunya. Saya nggak pernah pakai PPT kalau ngajar. Waduh. Ya udah akhirnya kayak gini-gini aku bikinnya. Oh, PPT. Ya kan biasanya kalau ngejelasin kan lebih enak kalau udah kita rangkum apa sih yang mau kita jelasin. Nah, kalau ini kan ya udahlah. Kalau game design mungkin GDD gitu aja sih aku acuannya. Udah kayak gini-gini. Jadi ya mohon maaf kalau sering bingung gitu waktu ngejelasin. Soalnya aku nggak punya outline. Oh, jadi, Pak. On the spot lah ini bikinnya. Permulaan, Pak. Iya. Jadi kalau ada kurang-kurangnya apa gitu langsung aja bilang. Misalkan aku kurang jelas-jelasinnya atau mungkin materinya terlalu gampang apa gimana itu. Materinya bilang Pak. aja. Materinya gampang justru lebih enak Pak. Enggak. Ini The Last of Us saya nggak tahu, banyak yang nggak tahu, banyak yang diem ini. Iya.
gamenya nggak terlalu Jadi familiar. kalau mau bahas yang banyak yang tahu aja Pak. Jadi Biar banyak oke interaksi juga. Banyakin materi ini gamenya. Biar banyak interaksi juga kalau game yang banyak yang tahu Pak. Iya, iya. Ini aku ambil ini, soalnya kan kemarin pernah sih yang aku tanya apa list-list game itu loh. Mana-mana. Iya, yang kemarin tuh. Ya, itu kan ada Left 4 Dead, Valorant, Clash of Clans. Itu kan kurang kuat lah di sisi karakternya. Sisi karakter sama story-nya kan kayak apa ya? Hampir gak ada gitu sih. Nah, itu aku mau ngarahin ke kalian ke game yang ini yang story-nya fokusnya kuat, story karakternya driven. kuat ya. Nah, ini kan sebenarnya ada kayak God of War juga sih. Cuman ya ini kebetulan aku random dapatnya Last of Us. Ya, kalau kayak PES terus Genshin Impact itu kan karakternya ada sih yang Genshin Impact itu. Dah mungkin minggu depan karena itu TS ya. Adalah. Ya, aku harus cari tahu lagi sih kira-kira game yang banyak yang main. Ini emang salah sih kalau pilih ini, soalnya eksklusif PS. Aku baru tahu setelah apa baca ini. Makanya kok agak susah nyarinya. PS3, PS4. Soalnya nggak punya konsol. Station. Oh wow. Kenapa, Bud? Enggak kok, Mas. Apa? Makanya Bud. Budi emang kenapa sih ya? Budi aneh, sus. Budi Budi kenapa sih, Bud? Horny banget. Makanya Bud. Kurang obat kayaknya kurang obat. Wajar. Babok coding wajar. Makanya Bud. Jangan berduaan mulu sama Dimas. Gimana? Mending sih daripada sama Adam. Aduh, Adam udah gak normal fix itu mah. Oh ya, jangan lupa absen ya. Di Ya, Pak. linknya tetap di Classroom. Cek internal. Enggak Pak, itu tadi Iya, enggak apa. karakternya Santai, bagus santai. loh. Jadi kagum. Ya, Bagus si juga, Ijol, Bud. Ijol Iyain Miller aja ini, deh, Pak. iyain aja. Ijol Miller ini. Pengalihan isu. Iya. Enggak apa sih, ini kan udah Loh, selesai enggak, lah aku serius. bahasnya. Ijol Miller bagus. Ganteng. Siapa yang ganteng? Makasih Bud, makasih. Sama-sama. Nah, ini mungkin kalian juga mau eksplorasi tema-tema kayak apa ya? Yang kurang diterima di masyarakat kayak ini, smuggler, dia kan penyelundup gitu. Ini bisa jadi tema yang bagus sih buat bikin karakter. Apa Pak? Smuggler. Smuggler. Ini Apa loh. itu? Gampangnya kayak penyelundup gitu sih. Bentar, wah, flashbang. Smuggler, pencuri, pencibat. Lah, penyelundup. Jadi ini ya yang kayak kalau misalkan di berita itu ketangkap menyembunyikan narkoba di bagian tubuh tertentu gitu itu ya ada itu smuggler gitu. Atau juga bisa istilahnya kontraban ini. Penyelundup ya. Dia salah satu contohnya karakternya kayak gini. Terus dia kenapa sih alasannya kok milih kerjaan yang kayak gini itu ini kematian anaknya. Kematian anaknya jadi sesat gitu. Ya bisa dibilang ini depresi kan nggak punya tujuan lagi sih. Biasanya kan orang tua itu kan pingin anaknya sukses terus pingin apa ya membesarkan gitulah. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada kan linglung juga akhirnya. Mereka itu kan udah susah cari duit buat itunya buat ngasih fasilitas ke anaknya gitu. Terus tiba-tiba hilang kan langsung shocknya besar. Ya ada yang ngambil ada banyak sih dia gimana cara ngatasinya. Ada yang langsung kabur dengan cara ikutan
ada juga yang kayak gini dia sembarang gitu main-main di yang gelap kayak gini lah istilahnya. Terus juga ini mungkin pernah tahu, ntar tuh ini It Takes Two, lumayan baru sih ini ya 2021. Filmnya bagus, Pak. Ya, ini Game co-op. co-op. Oh, yang ini. Ya. It Takes Apa Two. satu layar berdua lah. Iya, satu layar berdua. Mau main online juga Oh, sama iya, gitu. Pak. Satu layar berdua. Oh. Iya, Seru nih kalau main bareng-bareng nih. Layar berdua. Oh. Yes, Main ini termasuk contoh yang bagus sih ini. Co-op-nya kerasa banget. Ada level yang emang harus apa? Ya emang semua level harus kerjasama gitu sih. Terus yang aku suka ini ya sih, dia collectible-nya itu mini game. Jadi kan kadang kalau platform itu kan ada kayak kita koleksi apa gitu cuman buat skor. Meskipun kita nggak tahu gunanya apa. Itu si item yang dikoleksi itu. Oh iya, Nah, ada yang buat achievement doang. Ya, itu kan kayak random shit, kita nggak penting lah. Kalau ini dia kayak apa? Mini game. Jadi di tengah-tengah permainan itu bisa kayak relax sebentar sama sama partnernya itu mainan. Itu. Ya itu salah satu desain juga. Jadi daripada si pemain tuh ngumpulin sesuatu yang nggak jelas, suruh aja nyari mini game yang bisa dimainin barengan gitu. Ini game baru yang lumayan. Ini bagus sih. Meskipun publishernya EA yang terkenal Sus. you know lah. Sus. Duit. Iya, betul. Gacor duit dari kantong bocah. Bocahnya ngambilnya dari orang tua. Iya. EA, hancur. Publishernya rakus ini. Anda mau kerja di EA. Tapi ya secara bagus gamenya. Oke. Text tuh. Oke. Mungkin berikutnya untuk intermezzo ngebahas ngebahas desain tapi yang bukan GDD itu. Jadi secara spesifik apa kayak barusan tuh kita ngebahas dikit teks itu gimana gitu ya. Oke. Split screen kooperatif. Yes. Lego Hot Wheels Unleashed. Yes, Hot Wheels Unleashed. Oh, benar-benar kayak Hot Wheels yang bisa ada. desain track juga kan kalau nggak salah. Ya bisa. Dan juga intinya gabungan dari semua game-game Hot Wheels yang sebelumnya yang kayak di PS2 tuh, Hot Wheels Vita tuh. Dan jadi Mega Star Wars itu ya. Wah, iya sih. Harganya juga lumayan juga nih. Lumayan $50. Ya, lumayan. Tunggu diskon. Tunggu Diskon nomor sale 1. nih. Summer sale. Summer sale, ada apa lagi nih kan? Winter sale. Winter sale sebentar lagi. Enggak. Sebentar lagi. Mungkin Halloween juga dapat bakal ada sesuatu. Iya, Halloween biasanya kadang-kadang suka ada diskonnya juga Halloween. Meskipun kita nggak tahu gamenya apa yang bakal diskon. Iya, karena random. Ya. Mungkin kalau Halloween mereka bakal milih kayak game-game kayak Pasmo gitu sih yang diskon atau apa gitu. Yang sesuai tema atau apa yang apa ya? Nggak terlalu Dead by Daylight, Pak. Iya bisa. Biasanya sih Dead by Daylight. Oh, DBD. Nice. Left 4 Dead gitu, Pak.
CTR aja. Ya, DBD lumayan menarik juga sih. Demam berdarah. Bukan. Bukan yang itu, Pak. Tolong. TI sama Oke. Dulu game modul PS2 6.000. Oke, ada yang mau diskusikan lagi atau tanya-tanya lagi? Nah, gak mau cerita atau apa? Keluh kesah kuliah di udah ya. Ngomong apa kayak? Abin, kalau ada keluh kesah, monggo. Kita Keluh kesah apa? Aku Kayaknya kan bukan udah boy. kesah deh. Gua dengerin mumpung ada gua. Ya, Aku mumpung udah banyak yang di sini nih, mau cerita-cerita atau gimana itu. capek manage waktu aja aku mah. Ya, Begitu. ada pengalaman kalau itu. Yoi. Lelah bekerja gitu. Oke. Udah kalau gitu pertemuan yang minggu ini kita akhiri untuk game design. Makasih sudah pada datang. Semangat kuliahnya. Siap. Selamat pagi. Pagi juga Mas. Sehat selalu Mas. Pagi juga Bapak. Ya. Terima kasih Pak.